Penjelasan singkat tentang SFBC dan contoh dialognya. Poin pertama, berpindah dari keluhan ke tujuan. Deskripsi konseling tentang masalah seringkali memicu konflik dan tanggapan emosional yang kuat pada pasangan mereka. Proses merefleksikan keluhan sebagai tujuan atau hasil yang diinginkan dapat mengurangi efek emosional dan konflik. Berikut kutipan dialog yang menggambarkan beberapa poin yang dibahas. Ya, sudah. Tunggu sebentar. Ya, silakan masuk, Pak. Pak, mau ke siapa? Oh, dengan ibu siapa? Oke, siap kita semua. Nah, tujuan Bapak dan Ibu datang ke sini dengan tujuan mau membongkar sebuah masalah yang di rumah tangga ya Pak Bu. Jadi apakah ada hal yang penting untuk saya ketahui tentang situasi ibu dalam rangka membantu ibu saat ini? Saya tidak tahu harus memulainya dari mana. Alasan saya mengajukan cerai karena suami saya terus-menerus berbohong. Cara dia memperlakukan dan dia tidak mengenal saya. Mungkin bercerai adalah keputusan terbaik. Jadi alasan Anda berdua datang ke sini karena tidak ingin bercerai. Saya sebenarnya tidak menginginkan hal ini. Malah kemudian Jadi apa yang harus terjadi dalam sesi ini pada Anda berdua sehingga pertemuan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mencari masalah? Kami perlu mengungkapkan apa yang mengganggu situasi kami saat ini. Jadi Ibu bisa bagi sesuatu cerita. Ya, ada banyak hal yang belum terselesaikan. Apa yang dapat menolong atau penting bagi Bapak agar mendapatkan sesuatu dari konseling ini? mungkin pemandangan yang lebih baik darinya dia terlalu cerewet. Poin kedua, kemungkinan adanya pengakuan. Konseli ingin berbagi pandangan mereka tentang masalahnya dan sering terjadi menyalahkan pasangannya. Meskipun penting untuk mendengarkan dengan hormat cerita konseli, namun konselor perlu mengambil sikap tidak setuju dengan aspek apapun atas sikap menyalahkan atau mematahkan pihak lain. Hal ini penting dalam SFBC untuk merefleksikan cara-cara yang baik yang dapat membuktikan pengalaman dan perlahan-lahan terbukanya kemungkinan. Proses ini telah digambarkan sebagai kemungkinan adanya pengakuan. Dengan pikiran Bapak, istri Bapak terlalu banyak berbicara setiap waktu, dan hal itu ingin Bapak lihat sebagai sesuatu yang berbeda dalam hubungan ini. Ya, saya pikir begitu. Saya tahu kalau perempuan memang ada saling cerewet, tapi dia sudah keterlaluan. Dan itu membuat Bapak kadang-kadang kesulitan. Ya, meskipun dia adalah wanita yang ceria, tapi dia terlalu banyak untuk lakukan ini salah, lakukan itu salah. Saya tidak pernah dengan Ya, begitulah yang Bapak rasakan saat ini. Poin yang ketiga, bahasa yang asumsikan perubahan. Hal ini membantu konseli mengembangkan representasi positif dan menarik dari apa yang mereka ingin lakukan ketika telah mencapai tujuan dan solusi akan dinyatakan dalam bentuk bahasa positif. Jadi kepada Bapak, apa yang bisa terjadi agar Bapak lebih mudah mendengar ide-ide istri Bapak? dia akan memberikan saran dan bekerjasama dengan saya, bukannya mengambil alih. Oke, misalkan dia melakukan itu, bagaimana hal tersebut akan membuat
Ide-ide yang baik, tetapi dia sulit untuk mendengarkan setiap waktu dan berbuat berlebihan. Poin keempat, normalisasi. Konseli saat memasuki sesi konseling melihat masalah mereka sesuatu yang unik. Hal ini berguna untuk membiarkan konseli tahu bahwa respon mereka bisa dipahami dan berbagi satu sama lain. Pada sesi berikutnya, suami dan istri akan berbagi pada konselor jadwal padat mereka, termasuk suami bekerja pada 2 pekerjaan dan istri merawat anak-anak mereka selama 24 jam penuh. Dengan jadwal itu, Pak Heran, jika sulit menemukan waktu untuk diri ibu sendiri, Bapak tahu apa masalah saya dengan suami saya? Dia selalu ingin mengambil anak-anak dari saya. Kamu mengambil mereka dalam waktu yang lama dan kami tidak mempunyai waktu bersama-sama dengan kamu. Kami pasti akan melakukan hal yang sama. Saya tidak suka meninggalkan anak-anak di rumah. Saya hanya tidak bisa meninggalkan mereka sendirian di rumah untuk jangka waktu yang lama. jadi waktu untuk keluarga sangat penting bagi Anda. Ya, karena saya tidak pernah bisa melihat mereka. Mereka berada di sekolah siang dan saya bekerja di malam hari. Saya hanya melihat mereka pada waktu makan malam. Masuk akal. Jadi untuk ibu bersama anak-anak 24 jam dan ibu seperti berpikir seperti itu. Saya ingin beristirahat, saya harus keluar jalan-jalan. Daripada Bapak sering berada di luar rumah sehingga besar ingin Bapak melihat mereka ketika Bapak pulang. Tidak. Poin kelima, mengidentifikasi eksepsi. Dengan bertanya tentang eksepsi, konseli diarahkan untuk mencari saat-saat di masa lalu dan masa kini mereka terbebas masalah. Melalui sebuah proses konseli, mungkin menemukan solusi yang mereka melupakan atau yang sebelumnya sudah pernah terjadi tanpa diketahui. Eksepsi setiap kali perlu diperkuat. Ketika mengidentifikasi dan memperkuat eksepsi dalam treatment pasangan, penting untuk mengeksplorasi kontribusi dan pengalaman mereka. Waktu bebas masalah dari kedua belah. Apakah itu pernah terjadi? Kalian mendapat waktu bersama? Ya, kami berpikir beberapa waktu. Benarkah? Bagaimana kalian melakukannya? Kami terbangun dan kami langsung pergi. Kami meninggalkan anak-anak kami sedang tidur. Apakah itu sulit bagi Bapak mencemaskan anak-anak? Atau apakah hal tersebut baik-baik saja? Ya, saya rasa begitu. Kayak berbeda sekolah mudah-mudahan. Apa yang berbeda tentang saat ini agar Anda membuatnya terjadi? Saat itu sangat berbeda. Dia memperlakukan saya dengan benar. Benarkah? Saya melihat stresnya dia dan saya saat itu tidak harus bekerja seperti ini. Apakah yang berbeda dari suami ibu yang memperhatikan kalau ibu stres dan menyarankan sesuatu seperti ini? Ya, itu adalah wujudan. Hal itu tidak biasa dilakukan. Mendadak membawa saya di satu tempat. Poin keenam, memunculkan solusi. Solusi dapat dimunculkan lebih lanjut melalui eksplorasi kemajuan ke arah yang diinginkan. Hal ini penting untuk memperkuat setiap pola solusi untuk pada pasangan, termasuk penggunaan pujian langsung dan tidak langsung. Berikut kutipan dialog dari pasangan pada sesi kedua dan menandai identifikasi dan amplifikasi dari kemajuan dan solusi yang mereka kembangkan antara sesi. Hal apa yang terjadi sejak sesi terakhir kita? Lebih baik, sama, atau lebih buruk? Ya, saya pikir terus membaik. Luar biasa. Apakah ibu juga
baik? Ya, lebih baik. Segala sesuatu semakin baik. Oke. Apa yang telah terjadi secara berbeda yang berfungsi lebih baik untuk Anda berdua? Ya, saya pikir kami telah menghindari beberapa masalah. Maksudnya argumen-argumen yang dapat menjadi besar. Ya, saya pikir mengenai hal-hal yang dapat memicu pertengkaran. Saat kami mulai mengatakan ini itu, kami langsung berhenti daripada melanjutkan. Dan inilah adalah sesuatu yang telah Anda lakukan berdua. Ya, ia adalah menjadi sabar dan tidak terlalu banyak bicara. Wow. Dan itu menjadi lebih baik bagi Bapak ini. Ya, dia lebih menerima saya daripada. Benarkah Anda bercanda? Dia sekarang tidak langsung pergi ketika saya sedang mengeluhkan sesuatu. Jadi dia lebih mendengarkan sudut pandang Anda sebelum Ibu pernah mengatakan betapa pentingnya hal itu untuk Ibu. Untuk didengarkan seperti itu, bagaimana perubahan ini terjadi? Kalian pasti telah berpikir tentang banyak hal. Saya telah berpikir tentang hal itu dan coba untuk melakukannya, dan saya telah memutuskan saatnya untuk kami berdua untuk bergerak maju. Saya kira kami telah dalam kehidupan kami, saya kira kami perlu untuk berusaha lebih dalam hal memahami satu sama lain dengan lebih baik. Ya, banyak karena masalah sudah selesai, kedepannya agar tidak melakukan atau tidak membuat pertengkaran lagi antara keluarga, agar menjadi kedepannya lebih harmonis dan lebih romantis kepada keluarga kalian. Poin yang terakhir, tindak lanjut. Pada tindak lanjut ini, konselor perlu melihat kemajuan-kemajuan yang dialami oleh konseli. Kemajuan, solusi, dan perubahan harus diperkuat dan dibahas. Pertanyaan berskala digunakan untuk memantau kemajuan tujuan pasangan tersebut. 1. Mewakili titik terendah dalam hubungan mereka, dan 10. Mewakili mencapai tujuan mereka dalam hubungan. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan yang Kau berikan hari ini dan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Pada saat ini Tuhan, Kau telah jelas melihat ada keluarga yang merasakan masalah itu ingin cerai Tuhan. Tapi karena kasih-Mu, keluarga tersebut tidak jadi cerai Tuhan karena kasih-Mu. Maka untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkati keluarga ini Tuhan, dan berikanlah ketenangan dalam bertanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih.